Bagaimana saya bisa meyakini Allah itu ada, wong saya tidak pernah bisa melihat zatnya? Pernah nggak pertanyaan itu muncul? Bagaimana saya yakin Allah itu ada, wong saya tidak pernah melihat bagaimana wujud Allah? Sesuatu ya, yang itu pasti ada, tidak harus dilihat bagaimana wujudnya. Contoh, ibu-ibu lihat ibu-ibu sekarang di sini ada di dalam ruangan. Tiba-tiba ada suara pesawat terbang. Ngong. Yakin nggak ibu-ibu pesawatnya ada? Yakin nggak pesawat itu lewat? Yakin. Kenapa? Karena ada suaranya. Ada suaranya. Ada tanda-tandanya. Contoh lagi. Misalnya kita lewat di sebuah rumah. Rumahnya tertutup. Nggak kelihatan kita orangnya. Tapi ada sandalnya. Ada jemurannya. Ada sangkar burungnya, kemudian ada bekas air masih basah, ada mobilnya. Ibu-ibu yakin nggak rumah itu ada penghuninya? Yakin. Kenapa? Ada tanda-tandanya. Begitu juga kita tidak harus melihat Allah itu bagaimana zatnya, karena itu nanti akan bisa dilihat ketika kita nanti masuk surga. Kalau sekarang kita nggak bisa lihat. Makanya kenapa orang sekarang berbuat dosa itu bisa seenaknya? Kenapa? Karena punishmentnya, karena hukumannya tidak langsung. Coba ketika kita berbuat dosa langsung Allah hukum, mungkin tidak ada orang yang berani berbuat dosa. Iya enggak? Jadi God is exist. Allah itu ada, wujudnya benar-benar ada, walaupun kita tidak pernah bisa melihat zatnya. Ya. Kenapa? Karena ada tanda-tandanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di antara penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, sesungguhnya terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Orang-orang yang berakal. Siapa itu orang-orang yang berakal? Lanjutan dari ayat itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang senantiasa memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah ketika mereka itu duduk, ketika mereka itu berdiri, ketika mereka itu berbaring seraya melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian hasil dari melihat tanda-tanda kebesaran itu mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia yang Engkau ciptakan ini. Subhanaka, maha suci Engkau, faqina adzabannar, lindungilah kami dari api neraka. Jadi melihat apapun, ya, kita sebagai seorang muslim, di dalam Al-Quran ribuan ayat ya menyuruh kita untuk mentadabburi, merenungi, berpikir ya tentang ciptaan Allah agar kita apa? Semakin terkagum-kagum kepada Allah, bukan untuk yang lainnya. Ya. Melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam tubuh kita. Sudah berapa juta butir nasi yang masuk ke dalam perut kita mulai kita bisa makan. Apakah kita pernah berpikir? Berapa helai rambut yang ada di kepala kita? Padahal ini rambut-rambut kita sendiri. Ya, bisa menghitungnya. Bisa menghitungnya? Berapa jumlah helai bulu alis yang ada di atas kelopak mata kita? Berapa kedipan mata yang bisa kita lakukan dalam 1 menit? Berapa juta, berapa miliar, berapa triliun detak jantung kita? Jantung itu senantiasa bekerja, berdetak, memompa darah. Ya enggak? Nah kalau jantung itu berhenti berdetak, maka matilah kita. Makanya orang yang kemudian mati mendadak katanya, aduh serangan jantung itu. Ya ajalnya udah tiba itu. Ya, ajalnya sudah tiba. Jadi kalau jantung kita berhenti berdetak, maka itu sudah menandai ya
berakhirnya kehidupan kita. Ya. Itu adalah berbagai macam nikmat Allah yang diberikan kepada kita, ya, yang kita pun tidak akan pernah bisa, bahkan kadang-kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari nikmat Allah. Maka kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Banyak sekali, Bu. Kesehatan, waktu luang, kemudahan-kemudahan yang mungkin kita raih dalam kehidupan kita, ya. Yang jangan lupa bahwa semuanya itu akan ditanya oleh Allah. Latus alunna yauma idin anin na'im. Kemudian kalian akan disoal. Latus'al, tus'al itu soal. Soal itu dari bahasa Arab, mengerjakan soal. Kita akan latus alunna yauma idin, akan ditanya kita pada hari itu anin na'im, atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Ya? Nikmat yang Allah berikan, badan yang sehat, umur yang panjang, keluarga yang lengkap, berbagai kemudahan yang kita miliki, baju-baju yang kita miliki, sepatu-sepatu, sandal, tas, berbagai macam harta benda yang sudah kita kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun, bahkan sebutir kemiri yang ada di dapur kita, itu akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan kemudian kita merasa bangga banyaknya harta berlimpah gitu ya, anak-anak, suami, berbagai macam kemudahan, rizki yang melimpah, sawah ladang di mana-mana, rumahnya tersebar di seluruh dunia misalnya. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka akan semakin panjang hisab yang akan ditanya oleh Allah. Kecuali dengan keberlimpahan rezeki yang Allah berikan, kita mampu memanfaatkannya untuk jalan ketakwaan. Gak ada lagi, Bu, kunci sukses hidup di dunia dan akhirat, kecuali kalau kita itu menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Kalau takwa itu adalah buah dari keimanan. Orang tidak akan pernah bisa bertakwa kalau dia tidak punya iman. Ya, makanya di dalam Al-Quran pasti gandengannya amanu wa amilus solihah. Orang yang bertakwa itu dialah yang akan bisa melakukan amal solih. Kalau dia tidak beriman, maka dia tidak akan pernah bisa beramal solih. Iman itu apa? Iman itu artinya adalah percaya. Percaya kepada apa? Percaya kepada ketuhanan Allah, keesaan Allah, ketauhidan Allah, dan kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau ini tidak ada, berarti dia tidak disebut sebagai orang yang beriman. Lawan iman adalah kufur atau kafir. Jadi orang kafir yang dia tidak percaya kepada Allah dan tidak percaya kepada kerasulan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia melakukan kebaikan-kebaikan, membangun masjid, dia bukan orang Islam, tapi kerjaannya bangun masjid, bangun pondok pesantren, menyantuni anak yatim, ngasih makan orang puasa, gitu ya. Tiap bulan dia tebar kasih sembako ke orang-orang miskin, tapi dia bukan orang Islam. Maka amal kebaikan dia itu dia akan saksikan di akhirat nanti bagaikan debu-debu yang berterbangan, hangus semua. Kenapa? Karena dia nggak punya iman. Iman itu bagaikan akar. Kalau itu sebuah pohon yang kokoh, iman itu akarnya. Sedangkan takwa itu buahnya. Amal solih tadi itu, itulah pahalanya. Nah, kalau orang nggak punya iman, ya bagaikan, yaitu tadi pohon yang roboh, walaupun berbuah. Jadi itu nggak ada gunanya. Kenapa? Karena landasan keimanan dia nggak punya. Bisa dipahami? Jadi orang hidup di dunia itu, Bu, yang dicari adalah apa? Amal solih, kebaikan-kebaikan itulah yang nanti akan menemani kita di alam kubur. Dikala yauma
yafirru gitu ya, mar'u min akhi. Dikala pada hari itu, pada hari kiamat, kita semuanya nanti nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Ya. Setiap orang pada hari itu, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi, ya, wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang lari dari saudara kandungnya, lari dari ibu kandungnya, lari dari bapak kandungnya, lari dari saudara-saudaranya, lari dari teman akrabnya, lari dari suaminya, dari istrinya, dan lari dari anak-anaknya. Pada hari itu, siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hanya iman dan amal solih. Nah, di sini saya juga ingin memberikan penjelasan bahwa ya, ketika kita di dunia, kita berteman, kita punya sahabat, kita punya komunitas, maka ketika pertemanan kita, persahabatan kita, perkumpulan kita itu hanya sebatas untuk hura-hura, sebatas hanya untuk having fun, sebatas hanya untuk sekedar senang-senang, dan lupa di situ agar kita saling mengingatkan di dalam ketaatan dan ketakwaan, maka pertemanan itu adalah pertemanan yang semu. Kenapa? Al-ahillau gitu. Yauma idin ba'duhum min ba'din adu illal muttaqin. Pada hari itu teman-teman akrab, salah satu dari mereka saling tuntut menuntut di antara yang lain. Illal muttaqin. Mereka saling tuntut menuntut di hadapan Allah. Kenapa dulu ketika di dunia ya mereka tidak saling mengingatkan dalam ketaatan dan ketakwaan? Illal muttaqin. Kalau orang-orang yang beriman, bertakwa, mereka berkumpul adalah untuk mengingat Allah, mereka justru akan saling tolong menolong gitu ya di akhirat nanti. Ya. Insya Allah kita disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Kita di sini berkumpul dalam rangka untuk ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Dan nanti ketika di akhirat ini akan menjadi saksi, dan kita akan nanti bisa saling gendong indit. Mana itu dulu temanku, saya dulu berforum dengan mereka, saya dulu saling mengingatkan di dalam kebaikan, itu bisa ditolong. Begitu. Jadi kalau kita memang cinta, kita memang sayang kepada teman-teman kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, kepada suami kita gitu ya, maka hendaklah pertemanan itu, keluarga itu harus dibangun atas dasar ketaatan dan ketakwaan kepada Allah. Islam memandang bahwa kalau kita punya teman akrab, kita punya keluarga, kita ditinggal mati oleh suami kita misalnya, Islam memandang kematian itu bukanlah perpisahan. Kalaupun kita terpisah, satu di alam kubur, satu tetap tinggal di dunia kalau belum mati, itu adalah perpisahan yang sebentar, karena insya Allah kita akan kembali dikumpulkan nanti di surganya Allah. Amin. Ya. Jadi Islam memandang kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ketika memang ya keluarga itu, sahabat-sahabat kita itu, teman-teman kita itu adalah teman-teman yang saling mendukung di dalam ketaatan dan ketakwaan. Tapi sebaliknya, yang seperti saya bilang tadi di depan gitu ya, kalau kita hanya berkumpul ya untuk having fun, naudzubillah, apalagi kemudian saling bantu-membantu di dalam kemaksiatan, justru nanti kita akan terpisah dengan teman-teman kita. Karena yang satunya misalnya ya masuk neraka, yang satunya masuk surga, atau justru kedua-duanya dicemplungin ke neraka. Maka yang terjadi apa? Yaitu tadi, al-ahillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu. Satu dengan yang lainnya itu akan saling menjadi musuh yang akan tuntut menuntut di hadapan Allah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itulah kemudian pentingnya kita itu mengkaji ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena ilmu agama itulah yang kemudian membuat hidup kita nanti akan menjadi lebih terarah. Bagikan sebatang lilin di tengah kegelapan malam. Ketika misalnya di daerah kita mati lampu, ya mati lampu tidak ada secercah cahaya pun, maka kita nggak akan bisa melihat. Kita melihat bukan karena kita punya mata, tapi karena ada cahaya.
Walaupun mata kita tidak terpejam, walaupun mata kita itu melek gitu ya, tapi ketika mati lampu tidak ada secercah cahaya, maka tidak akan pernah bisa kita melihat sekeliling ruangan kita. Walaupun kita duduk di sini, kita apal di sana ada kipas angin, di sana ada lemari, di sini ada kursi. Ya. Karena kejadian ini sering sekali saya alami sendiri. Kemarin 2 hari yang lalu mati lampu di tempat saya gitu ya. Udah gitu kan, gelap gulita sama sekali. Nggak tahu di mana tempatnya senter, di mana tempatnya lilin gitu ya. HP juga lagi mati, udah habis. Gitu ya. Ya udah kita jalan gini meraba-raba. Untungnya kita masih punya ingatan di sini letaknya apa. Itulah gambaran kehidupan manusia dikala memang hidup kita tidak disinari sama sekali dengan ilmu agama. Kita kosong dari ilmu agama, maka hidup kita, perbuatan kita, apa yang kita lakukan ya, itu tidak akan terarah. Mungkin kita yang kita lakukan adalah apa? Mengikuti kebanyakan orang akhirnya. Ya apa caranya? Oh iku ndelok, oh iku akeh wong rono iku ayo melok pisan. Padahal belum tentu apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia itu adalah hal yang benar. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi ini, ya, yudilluka an sabilillah, mereka akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Jadi standar kebenaran, standar kebaikan itu bukan mengikuti dari kebanyakan orang. Bisa dipahami sampai di sini maksud saya? Bukan berarti yang dilakukan oleh banyak orang berarti itu yang benar, bukan. Dan bukan berarti yang dilakukan oleh sedikit orang itu yang salah, bukan. Oleh karena itu kita harus tahu standar benar dan salah, baik dan buruk, terpuji dan tercela, pahala dan dosa, halal dan haram. Kita akan tahu ketika kita punya ilmunya, ketika kita mengkaji ilmu-ilmu agama. Kenapa? Karena setiap desahan nafas kita, setiap detak jantung kita, setiap aliran darah di dalam tubuh kita, itu semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kalian mengikuti apa-apa yang kalian tidak tahu ilmu tentangnya, karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dimintai pertanggungjawaban. So, ya, kita harus apa? Berilmu dulu sebelum beramal. Amal itu perbuatan ya Bu ya. Bahasa Arabnya amal artinya perbuatan. Terjadi distorsi, terjadi pemutarbalikan atau terjadi peyorasi, penyempitan makna. Seolah-olah amal itu adalah kalau kita udah masukin duit ke kotak sumbangan di masjid, ketika kita melempar duit di jalan-jalan orang minta sumbangan, ketika kita ngasih pengemis, ketika kita ngasih pengamen, berarti kita sudah beramal. Bukan. Amal itu adalah perbuatan yang kita lakukan mulai kita bangun tidur hingga nanti tidur kembali. Itu amal. Nah, setiap melakukan apapun itu wajib bagi kita untuk tahu ilmunya, tahu status hukumnya. Misalnya mau melangkah kemana, diajak teman kemana, ditanya dulu ini ilmunya gimana ini? Ini menurut Allah ini boleh atau tidak? Ini statusnya apa? Wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram? Ini. Jadi orang hidup ini. Itu perbuatan kita mulai kita bangun tidur hingga nanti kita tidur kembali tidak terlepas dari ahkamul khamsah ini, 5 hukum syarat. Nek gak wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Nah ini mana hukumnya kan gitu? Doing something without jangan sampai kemudian kita doing something without thinking. Jangan sampai melakukan sesuatu tanpa berpikir. Ini ilmunya bagaimana, ini status hukumnya apa. Dan itu dihisap semua Bu. Jangan lupa itu dihisap. Kalau nggak pengen dihisap, ada hadisnya. Pena malaikat itu akan diangkat dari 3 perkara. Yang pertama apa? Orang gila hingga dia warasnya. Kalau kita nggak pengen dihisap oleh Allah atas perbuatan kita, maka jadilah orang gila. Orang gila itu walaupun
apa namanya abekang, jangan reng durah gitu ya. Walaupun dia itu telanjang muto, kemudian dia itu berjalan terdalan, itu nggak akan dihisab. Dia kelihatan auratnya nggak akan dosa. Dia mencuri, membunuh sekalipun dia nggak berdosa. Kenapa? Karena dia gila. Yang kedua, pena malaikat itu diangkat dari orang yang tidak sadar hingga dia sadar. Misalnya mabok, kemudian ya mabok ya, atau kemudian dia pingsan karena sakit berhari-hari sampai seminggu, itu nggak akan dihisab sampai dia sadar. Kemudian anak kecil hingga dia balik. Jadi kalau jenengan pengen nggak dihisab, berarti harus masuk 3 kriteria itu, gitu ya. Kalau tidak gila, berarti anak kecil atau orang yang tidak sadar. Orang yang tidur juga tidak dihisab. Kita tidur dalam satu hari, rata-rata manusia itu tidur 1/3 waktunya, 8 jam. Kita hidup itu satu hari 24 jam. Ya, 8 jam kita tidak dihisab. Tapi tidur pun akan bisa menjadi ibadah ketika kita niatkan tidur kita itu adalah untuk Allah. Makanya ketika mau tidur, mau apapun di dalam Islam itu ada doanya. Kita mau tidur ada doanya. Apa doanya? Apa coba? Betul. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dengan menyebut namamu ya Allah kami hidup, dan dengan menyebut namamu ya Allah kami mati. Insya Allah kalau kita berdoa dan Allah takdirkan dalam tidur kita, Allah nggak kembalikan lagi ruh kita, kita mati dalam tidur kita, insya Allah matinya adalah mati husnul khotimah. Apapun di dalam Islam itu ada doanya. Kita bangun tidur juga yang disebut asma Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku kembali setelah matiku. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Gitu. Oke. Kemudian kita masuk kamar mandi juga ada doanya. Allahumma inni a'udzubika minal hubusi wal khaba'is. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Kenapa? Karena di dalam kamar mandi, di WC tempatnya kita BAB itu tempatnya jin, Bu. Kalau kita nggak baca doa, nggak masuk kaki kiri dulu gitu ya. Maksudnya kaki kiri, jangan kaki kanan ya. Berdoa jangan lupa di luar kamar mandi. Kalau kita lupa berdoa, maka jin yang ada di dalam lubang WC itu bisa melihat aurat kita ketika kita mandi. Tapi kalau kita berdoa, langsung mata jin itu terpejam, nggak bisa lihat aurat kita. Ini bukan kata saya ya Bu ya, semuanya ada dasarnya yang saya bilang ya. Kalau kemudian ada seorang penceramah, ada seorang dai, ada seorang ustadzah yang dia kemudian menyesatkan jamaah yang mendengarkannya, dia yang paling banyak dosanya. Dosa-dosa orang yang mengikuti petunjuk dia yang sesat itu dibebankan juga kepada dia yang paling banyak gitu. Jadi hati-hati ketika kemudian kita menyampaikan informasi. Ketika kita mengajak orang, jangan sampai informasi yang kita sampaikan itu salah. Karena itu yang akan menanggung dosa yang paling besar adalah yang menyampaikan. Itu namanya dosa jariah. Sebaliknya, kalau apa yang saya ungkapkan, yang saya berikan, yang saya sampaikan itu merupakan kebaikan dan penjenengan mengikuti, saya pun kebagian dosa jariah, pahala jariah. Jariah itu artinya yang terus mengalir. Walaupun orangnya sudah terkubur di dalam tanah, tetapi kebaikan-kebaikan yang dulu pernah dia sampaikan, yang pernah dia sebarkan tetap diikuti oleh orang lain, maka pahalanya akan terus dialirkan hingga hari kiamat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Inna nahnu, sesungguhnya inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kamilah yang menciptakan hidup dan mati. Wa naktubu, dan kamilah yang menuliskan ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan. Kalau ayat itu berhenti sampai di situ berarti orangnya mati, bukunya ditutup, nggak ditulis lagi. Tapi ada kelanjutannya ayat itu. Wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan ada dua, kebaikan atau keburukan.
Kalau dulu dia mencontohkan keburukan diikuti oleh orang lain, ya itu akan terus menjadi dosa jariah hingga hari kiamat, walaupun orangnya sudah terkubur di dalam tanah ratusan tahun yang lalu. Bisa dipahami? Sebaliknya kalau itu berupa kebaikan, maka pahalanya juga akan terus mengalir kepada orang yang sudah terkubur di dalam tanah. Wa atharuhum, bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Makanya kita ya harus meninggalkan bekas-bekas yang baik, bukan bekas-bekas yang buruk. Ya, jadi dunia ini connect dengan akhirat. Ya. Innad dunya mazra'atul akhirah. Sesungguhnya dunia itu adalah ladang bagi akhirat. Ya. Ladang kita, tempat kita bercocok tanam, tempat kita menanam benih-benih kebaikan, yang itu kemudian akan kita panen di akhirat kelak. Gitu ya. Orang yang berbuat baik itu belum tentu diterima oleh Allah, apalagi yang berbuat maksiat, ya jelas sudah dosanya, kan gitu ya. Nah, ciri khas atau karakteristik sifat-sifat orang yang beriman itu ya dikatakan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu ciri mereka adalah apabila disebut asma Allah wajilat qulubuhum, bergetar hatinya karena takut kepada Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan, dan ketika dibacakan ayat-ayat Allah zadathum imanan, bertambah-tambah keimanan mereka. Itu ya, itu ciri-ciri orang yang beriman. Apakah diri kita ketika disebut asma Allah sudah bergetar? Sudahkah bergetar hati kita ketika disebut asma Allah? Apakah sudah takut kita kepada Allah? Dan apakah ketika dibacakan ayat-ayat Allah bertambah-tambah keimanan kita? Ketika disentuh dengan ayat-ayat Al-Quran, hatinya mudah tersentuh, berarti hatinya masih lembut. Tapi kalau sudah diberikan nasihat-nasihat kebaikan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ancaman-ancaman Allah, diberikan berita tentang keindahan surga, ya, tidak ada rasa apa-apa. Nah, itu harus timbul tanda tanya. Apakah hati saya ini masih lembut ataukah sudah kasar? Atau sudah keras, mengeras seperti batu? Karena banyaknya kemaksiatan. Jadi hati yang tidak mudah bergetar itu menandakan bahwa hati kita sakit, tidak mudah tersentuh, tidak mudah bergetar oleh ayat-ayat Allah. Dan lawan dari itu adalah dikatakan di dalam surat Luqman, insya Allah ayat 10. Ya, jadi orang-orang yang tidak beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah itu ya, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wala mustakbiran ka'annam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra fabasyirhum bi'adzabin alim. Jadi kalau orang-orang yang sebaliknya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang keras, ketika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, wala mustakbiron, mereka menjadi sombong. Wala mustakbiron, sombong, dan mereka berpaling, seolah-olah di dalam kedua telinganya ini ada sumbatan. Maka kata Allah, fabasyirhum, berilah kabar gembira bagi mereka, bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Ada banyak bu orang yang seperti itu, Islam, tapi ketika disentuh dengan ayat-ayat Allah, wala mustakbiron, mereka sombong dan seraya berpaling, seolah-olah mereka belum pernah mendengar itu, dan seolah-olah di dalam kedua telinganya ini ada sumbatan, kayak disumpel pakai kapas ya. Dia nggak mau dengerin. Udah jangan ngomong itu, udah jangan ngomong gitu, udah kita ngomong yang lain deh, jangan itu. Banyak yang gitu. Mudah-mudahan yang ada di sini tidak seperti itu. Mudah-mudahan semua yang ada di sini termasuk ciri-ciri orang yang mukmin tadi itu ya. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah semakin bertambah-tambah keimanannya. Lembut hatinya menerima kebenaran. Karena kata Allah itu, orang yang sombong itu bukan orang yang punya kendaraan bagus, rumahnya bagus, bajunya bagus, perhiasannya banyak, sepatunya bagus, bukan itu. Ya, nggak apa-apa menjenengan bu, jadi orang kaya itu nggak apa-apa, bukan dilarang di dalam Islam. Ya, pakai baju yang bagus nggak apa-apa, itu wujud syukur kepada Allah. Jangan pakai baju bagus cuma digantung, digawe pajangan, justru itu akan ditanya oleh Allah. Ya, dipakai bajunya itu.
Ya, dipakai bajunya agar nanti tidak dihisap, hisapnya itu nggak berat. Ya, pakai perhiasan pakailah, tapi jangan kemudian ada rasa riak di sini. Riak itu artinya ro'a sum'ah. Ro'a itu pengen dilihat. Pakai perhiasan, kemudian dia dalam hatinya sudah terbersit. Kilo teh aku, perhiasanku 5 kilo tak gawe kabeh. Nah, gitu ya. Nah, jangan sampai. Boleh Bu kita pakai baju bagus, punya kendaraan yang bagus, sepatu sendalnya yang bagus-bagus, nggak apa-apa, asal dipakai, bukan buat koleksi. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Lalu siapa orang yang sombong itu? Kalau orang yang punya baju bagus, perhiasan bagus, mobil bagus, rumah bagus, bukan orang sombong. Ciri orang yang sombong itu ada 2 ternyata. Al-kibru huwa. Al-kibru itu artinya sombong. Al-kibru orang yang sombong. Siapa itu? Yang pertama cirinya adalah batorul haq, menolak kebenaran. Ada kebenaran yang datang kepada dia, bukan direnungkan, bukan dipikirkan, ya, bukan diresapi, tapi dia menolak. Yang tadi itu seperti ayat yang saya bacakan, wala mustakbiran ka'allam yasma'ha ka'anna fi udunaihi waqra. Dia menolak kebenaran. Yang kedua adalah wa ghamtun nas, merendahkan manusia yang lain. Dia merasa dia yang paling kaya, dia merasa dia yang paling tinggi pangkatnya. Sak kampung iki gak ono sing lebih sugih teko aku. Lah itu, kalau sampai ada perasaan merendahkan orang yang lain, menganggap remeh-temeh orang yang lain, itu termasuk ciri kesombongan. Jadi 2 cirinya apa tadi? Yang pertama, batorul haq atau menolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan manusia yang lain. Hati-hati, jangan pernah diri merasa lebih baik dari orang lain dari sisi apapun. Ya, kenapa? Karena ukuran kebaikan seseorang di mata Allah bukan dilihat dari banyaknya harta, bukan dilihat dari tingginya status sosial, bukan dilihat dari seberapa cantik fisiknya, seberapa lurus rambutnya, seberapa tinggi badannya, enggak. Ukuran kebaikan seseorang itu di mata Allah adalah inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling